Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita masuk ke statistik deskriptif, yang dimana terdapat outline pengertian statistik deskriptif, yang kedua pengertian reduksi data dasar dan penerapannya, yang ketiga pengertian ukuran kecenderungan pusat, yang keempat pengertian ukuran persebaran data beserta rumus pengerjaannya. Pengertian statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, agar penelitian tersebut lebih mudah untuk dipahami serta jelas dan ringkas. Untuk melakukan hal tersebut, terdapat suatu proses yang dinamakan reduksi data. Pengertian reduksi data dasar. Reduksi data dasar merupakan suatu proses yang terdapat dalam analisis statistik deskriptif yang berfungsi untuk meringkas sekumpulan data ke dalam beberapa kumpulan data yang lebih kecil tanpa menghilangkan informasi penting. Penerapan reduksi dasar yaitu satu, reduksi data dasar dalam nilai baku. Membuat perbandingan antara jumlah kejadian dalam suatu kategori dengan jumlah kejadian dengan kategori lain dalam angka, dengan memiliki tipe skala pengukuran yaitu data nominal, data ordinal, serta data interval atau rasio. Dengan keseluruhan tipe skala data menggunakan penyajian persentase, rasio atau perbandingan, proporsi, dan rate. Yang kedua, reduksi data dasar dalam tabel. Melakukan penerapan reduksi data dasar dengan disajikan dalam tabel dengan menunjukkan nilai dari variabel memiliki tipe skala pengukuran, yaitu satu data nominal, dua data ordinal, yang ketiga data interval atau rasio. Dengan keseluruhan tipe skala data menggunakan penyajian data berupa distribusi data dan frekuensi. Yang ketiga yaitu reduksi data dasar dalam grafik. Melakukan penerapan reduksi data dasar dengan disajikan dalam grafik, sehingga akan lebih terlihat perbedaan dari variabel secara visual. Dengan memiliki tipe skala pengukuran yaitu satu data nominal, dengan menggunakan penyajian data berupa bar chart dan pie chart. Yang kedua, data ordinal menggunakan penyajian data berupa bar chart dan pie chart. Yang ketiga, data interval atau rasio menggunakan penyajian data berupa bar chart, pie chart, histogram, dan polygon. Adapun contoh penyajian pie chart seperti gambar berikut, dan contoh penyajian bar chart sebagai berikut. Contoh penyajian histogram sebagai berikut. Kemudian masuk ke ukuran persebaran data. Ukuran persebaran data adalah memberikan suatu indikasi tingkat heterogenitas atau keragaman dalam distribusi nilai variabel. Indeks variasi kualitatif atau IQV adalah rasio jumlah variasi yang diamati secara nyata dalam suatu distribusi nilai, dan pada variasi maksimum yang dapat terjadi dalam distribusi tersebut. Adapun rumus IQV, ya keterangannya adalah K sama dengan jumlah kategori, N sama dengan total frekuensi, dan F adalah frekuensi. Rentang atau R, selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu distribusi data. Deviasi adalah jarak antara nilai dengan rata-rata nilai suatu distribusi data. Variansi adalah nilai kuadrat dengan deviasi dibagi dengan N. Standar deviasi adalah ukuran persebaran data yang dihitung melalui akar kuadrat dari jumlah deviasi dibagi dengan N. Adapun rumus rentang R X max min X min, deviasi XI min X, variansi S XI min X kuadrat per N, standar deviasi X XI min X kuadrat per N pangkat setengah. Catatan, nilai standar deviasi terkecil adalah 0, dan semakin besar nilai standar deviasi suatu distribusi data, maka distribusi data tersebut semakin bervariasi. Sekian dari materi praktikum statistik deskriptif. Terima kasih, mari simak tutorial praktikum MAP1 setelah ini. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan analisis statistik deskriptif. Masih menggunakan data yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Di sini ada 3 variabel yang akan kita gunakan. Yang pertama itu adalah variabel pekerjaan, atau sesuai dengan hasil data kuesioner kalian itu menggunakan variabel jurusan. Kemudian tingkat kenyamanan masih sama, tingkat kenyamanan kos. Kemudian pendapatan ini sesuai dengan hasil kuesioner kalian teman-teman, kita menggunakan variabel alokasi biaya makan tetap. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, yang pertama kita lakukan adalah mengubah nilai nominal dan ordinal ini ke dalam bentuk nilai angka. Yang pertama itu ada value tingkat kenyamanan. Ini adalah tipe skala data ordinal, jadi kita menggunakannya sesuai dengan tingkatannya. Sangat tidak nyaman itu nilainya paling kecil yaitu 1, kemudian tidak nyaman itu nilainya 2,
nyaman 3, sangat nyaman 4. Selanjutnya ini adalah skala data ordinal. Mungkin kita ubah menjadi nilai angka. Mahasiswa 1, tidak bekerja 2, dosen 3. Karena ini merupakan nilai nominal, jadi tingkatannya tidak perlu diperhatikan. Sedangkan untuk tingkat kenyamanan adalah tingkat skala data ordinal, sehingga tingkat kenyamanan itu menjadi nilai. Seperti sangat tidak nyaman di bawah nilainya paling kecil itu 1, tidak nyaman menggunakan nilai yang 2, nyaman 3, dan nilai paling tinggi itu ada di sangat nyaman, yaitu menggunakan nilai 4. Nah, setelah semua variabel ordinal dan nominalnya diubah ke dalam bentuk angka, maka kita akan selanjutnya melakukannya menggunakan analisis menggunakan SPSS. Yang pertama itu langkahnya itu adalah buka variabel V-nya. Nah, untuk variabel pertama itu ada pekerjaan. Selanjutnya ada tingkat kenyamanan. Kemudian ada pendapatan. Oke, untuk tipe datanya, pekerjaan kita menggunakan data numerik karena kita sudah mengubahnya menjadi nilai tadi ya. Udah kita ubah menjadi nilai ini, nilai angkanya, jadi kita menggunakan nilai numerik. Kemudian tingkat kenyamanan juga numerik karena kita sudah mengubahnya tadi, pendapatan juga numerik. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 aja. Selanjutnya labelnya bisa disesuaikan dengan variabel yang kalian gunakan untuk kuesionernya. Kemudian value-nya kita sesuaikan sama yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu untuk pekerjaan mahasiswa itu value-nya 1, tidak bekerja 2, dosen 3. Oke. 1 itu mahasiswa. Kemudian 2 itu tidak bekerja. Kemudian 3 itu adalah dosen. Oke. Kemudian kita klik OK. Kemudian tingkat kenyamanan sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama itu nilainya paling kecil itu adalah sangat tidak nyaman. Kemudian yang kedua itu ada tidak nyaman. Yang ketiga itu nyaman. Yang keempat itu sangat tidak nyaman. Oke. Untuk pendapatan, karena kita tidak mengubah nilainya, berarti tetap. Untuk selanjutnya itu ada measure atau skala datanya itu, pekerjaan itu adalah nominal, tingkat kenyamanan itu karena mempunyai tingkat, itu ordinal, kemudian pendapatan itu scale atau interpolator ratio. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemindahan data yang udah kita kerjakan kita ubah sebelumnya kita ubah dulu pekerjaan itu menggunakan nilai angka. Mahasiswa itu nilainya 1. Untuk tidak bekerja 2, dosen 3. Oke, tingkat kenyamanan. Tidak nyaman itu 2, nyaman itu 3, 1, 3, tidak nyaman 2, sangat nyaman 4. Nyaman itu 3, sangat nyaman. Oke, selanjutnya kita akan mau copy paste data ini
sesuai dengan variabelnya di data view ya, data view pekerjaan. Oke, tingkat kenyamanan selanjutnya, tingkat kenyamanan. Kita copy, paste. Kemudian pendapatan, copy, paste. Oke, nah selanjutnya itu kita melakukan analisis statistik deskriptif menggunakan analyze, kemudian descriptive statistic, frequencies. Oke, semua variabelnya dimasukkan, pendapatan, tingkat kenyamanan, kemudian statistiknya. Nah, di sini kita menggunakan, karena kita melakukan analisis statistik deskriptif, kita akan mencari central tendency atau kecenderungan memusak atau tendensi sentral itu sesuai dengan data variabel yang ada. Nah, pasti ini sudah teman pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk pekerjaan ini kan nilainya skala datanya itu adalah nominal, sehingga kita menggunakan tendensi sentral itu adalah modus. Nominal itu modus atau mode. Kemudian ini tingkat kenyamanan ordinal, tendensi sentralnya itu adalah median. Nah, untuk pendapatan sendiri adalah skala atau rasio itu menggunakan tendensi sentral, mean atau rata-rata. Nah, selanjutnya untuk analisis dispersinya menggunakan standar deviasi, variansi, range atau jangkauan minimum maksimum. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk melakukan reduksi data, bisa kita gunakan reduksi datanya sesuai dengan kebutuhan, bisa menggunakan bar chart, pie chart, atau histogram. Nah, sekarang yang akan saya gunakan di sini adalah menggunakan bar chart. Continue. Kemudian oke. Nah, berikut hasil dari analisis statistik deskriptifnya. Nah, ini untuk hasil data, hasil analisis frekuensinya itu. Nah, dari sini kita dapat ini, pekerjaan itu rata-ratanya, karena sudah diubah menjadi nilai itu 1,7, kemudian tingkat kenyamanan itu rata-ratanya 2,8, dan pendapatan itu rata-ratanya 972.000. Nah, sesuai dengan data, skala data yang kita gunakan di sini. Pekerjaan itu kan skala datanya nominal. Nah, tendensi sentral yang digunakan untuk skala nominal itu adalah modus. Nah, modus itu untuk pekerjaan itu modusnya 1. Modus 1 tadi nilainya adalah mahasiswa. Nah, sehingga di sini yang tendensi sentralnya itu adalah mahasiswa dapat dilihat dari jumlah frekuensinya aja. Mahasiswa mendominasi. Kemudian selanjutnya itu tingkat kenyamanan itu kan skala datanya ordinal. Untuk ordinal itu adalah median menggunakan tendensi sentral median. Itu 3. Nah, 3 itu di sini nilainya adalah nyaman. Artinya kecenderungan memusatnya adalah nyaman. Oke, tadi ini kecenderungan memusatnya adalah 1. Untuk nilai modus, nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya paling tinggi. Kemudian untuk skala data pendapatan, pendapatan itu kan skala datanya interval to ratio menggunakan tendensi sentral mean atau rata-rata. Nah, di sini kita lihat mean-nya itu adalah 972.000. Nah, jadi di sini ada mean-nya itu 972.000. Oke, berarti tendensi sentralnya ini adalah tendensi sentral variabel pendapatan adalah rata-rata dengan nilai 972.000. Kemudian ini tendensi sentral tingkat kenyamanan itu adalah 3 dengan nilai value-nya adalah nyaman. Untuk pekerjaan ini tendensi sentral yang digunakan itu adalah modus.
Modusnya itu adalah nilai yang paling muncul atau frekuensinya paling tinggi adalah mahasiswa, atau nilai angkanya 1. Kemudian tingkat kenyamanan tadi adalah median. Nah, nilainya tadi di sini adalah sesuaikan dengan hasilnya tadi. Mediannya adalah 3, yaitu nyaman ya. Median itu nyaman. Nilai angkanya 3. Nah, itu adalah untuk penentuan tendensi sentralnya. Nah, selanjutnya adalah tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini adalah sesuai dengan jumlah-jumlah data yang sudah dikumpul. Nah, untuk mahasiswa, jumlah data yang mengisi kuesioner itu ada 6, tidak bekerja ada 1, dosen ada 3. Nah, untuk persentasenya, tinggal dilakukan pembagian dari jumlah nilai variabel dibagi dengan total nilai dikali dengan 100%. Jadi 6 untuk mahasiswa sendiri, 6 dibagi 10 dikali 100% itu ada 60%. Begitu juga yang selanjutnya itu tingkat kenyamanan juga dan pendapatan. Selanjutnya ini adalah metodenya reduksi data yang tadi yang sudah dikumpulkan, direduksi menggunakan bar chart atau sesuai dengan yang dibilang tadi. Baiklah, sekianlah praktikum ketiga kali ini. Semoga dapat dimengerti dan semoga praktikumnya dapat dikerjakan dengan lancar. Sekian, terima kasih dan selamat mengerjakan.